Saudara dan saudari terkasih, sekedar mengingat sejarah dunia, dahulu ada yang namanya Kekaisaran Asyur, Assyria. Ada kekaisaran luar biasa juga, Babilonia. Dan juga pada masa Yesus hidup, ada Kekaisaran Romawi. Kalau di Indonesia kita pernah mempelajari ada Kerajaan Sriwijaya, ada Kerajaan Majapahit, ada Mataram. Semua itu kita akui sebagai lembaga besar. Tetapi kini semuanya telah tiada. Ada satu lembaga yang sangat besar dan sekarang masih ada, yakni Gereja Katolik. 2000 tahun lebih masih tetap berjaya. Tentu saja itu karena karya Tuhan. Itu karena karya Roh Kudus. Tetapi yang ingin saya katakan, terlepas dari karya Roh Kudus itu, karena memang dalam Gereja Katolik ada orang-orang yang mengkhususkan diri untuk tugas tertentu. Dua tugas yang sangat jelas yang ada dalam Gereja Katolik. Pertama, orang yang membangun keluarga, yang menghadirkan manusia-manusia baru. Kemudian yang lainnya mengkhususkan diri dalam hal spiritualitas, dalam hal kegerejaan, dalam hal kekudusan. Sekarang kita kenal ada keluarga-keluarga, ada pastornya, ada romonya, ada suster-susternya, dan juga ada bruder-brudernya. Mereka memusatkan perhatian pada hal tertentu demi gereja itu. Dan sudah terkasih, sekarang di Eropa khususnya kita melihat ketika para pastor, bruder, suster tidak ada lagi, tapi juga lebih daripada itu, terutama karena tidak ada lagi orang yang memusatkan perhatiannya untuk berkeluarga, maka tidak usah heran kalau gereja itu dalam bahaya. Gereja itu bisa hilang juga. Jadi ingin saya katakan, bukan hanya karena tidak ada bruder, suster, pastornya yang membuat gereja habis, hilang, tetapi juga karena tidak ada lagi keluarga-keluarga Katolik itu. Banyak orang berkata mereka menikah pun tidak mau. Kalaupun menikah, mereka tidak mau menghadirkan manusia-manusia baru itu. Dengan kata lain, melahirkan. Kemudian mari kita lihat yang lebih dekat lagi. Saya masih ingat tahun 80-an ketika gereja ini masih sangat sedikit orangnya. Tetapi juga kelihatan bahwa pada saat itu bruder, suster, pastornya juga masih sangat sedikit.
Tetapi sekarang setelah umpamanya saja pastor diosesan Bogor itu sudah mencapai 70-an, yang masih hidup gitu ya, yang mati sudah biarkan saja. Maka saya juga kaget, umat katedral ini sangat banyak. Dulu misa sekali saja gereja ini tidak penuh, tetapi sekarang misa berkali-kali sangat penuh. Tapi kenapa? Karena memang banyak pastornya, banyak susternya, tuh di sana itu. Terus kemudian juga ada brudernya. Kalau seandainya itu nanti orang sudah tidak lagi ada yang mau seperti itu, akankah gereja masih ada? Nah, siapakah yang bertanggung jawab atas adanya umat Katolik, adanya pastor, suster, dan bruder tadi? Sekarang sengaja akan ditampilkan sekedar mengingatkan bahwa dalam gereja itu mesti ada pastor, bruder, suster, mesti ada. Maka di sini disiapkan ada beberapa anak-anak yang mau menunjukkan kepada kita, suster-suster cilik dan juga pastor, coba kau maju ke sini supaya kelihatan. Wah, ini ada silakan ke sini. Maju ke sini. Ya, maju ke sini, terus kemudian berdiri di situ, kemudian menghadap ke sana. Nah, di situ kemudian menghadap ke sana. Saya nggak tahu ini dari ordo apa saja, saya nggak tahu ini. Kayaknya ordo baru ini ya. Ada speaker, ada mikrofon, coba supaya mereka ini memperkenalkan diri yang paling di sini. Ini namanya siapa, Dek? Yang paling sini? Krista. Siapa? Krista. Coba didekatkan. Krista. Siapa? Krista. Wah. Suster Krista. Wah. Terus kemudian sebelahnya, coba di sebelahnya. Siapa namanya? Alin. Ani. Alin. Anin. Wow. Suster Anin. Ya, bagus itu. Kemudian sebelahnya suster siapa ini? Suster Jocelyn. Jocelyn. Wah, namanya bagus-bagus sebenarnya. Nanti kalau jadi suster jangan ganti lagi ya. Soalnya mereka itu suka ganti itu. Terus sebelahnya suster siapa? Lakeisha. Maria. Lakeisha. Siapa? Lakeisha. Oh, namanya bagus-bagus ya. Bukan seperti nama saya. Sulit itu berarti suster Lakeisha. Sebelahnya? Theo. Berarti frater itu ya? Frater Theo ya? Wah, Frater Theo. Kalau sebelahnya ini Romo siapa? Gabriel. Wah. Jadi ini kalau tadi Frater Theo, terus ini Romo Gabriel ya.
Oh, terus yang satunya ini uskup. Aldo. Uskup siapa? Aldo. Aldo. Wah, cocok Monsinyur Aldo. Wah, cocok. Wah. Nah, ini pastor paroki nih kayaknya nih. Ya, ini. Siapa ini? Nicholas Nathan Sinduraya. Oh, pastor paroki Nicholas. Wah, pastor paroki. Sebelahnya lagi? Ada. Oh, sudah habis ya? Saya pengen tahu. Ini kamu semua ini pengen jadi pastor brother suster? Iya. Wah, luar biasa loh. Ah. Coba beri speaker lagi. Kenapa kamu mau jadi suster? Ayo jawab. Yang mudah saja. Aku pengen jadi anak Kenapa Tuhan. pengen jadi suster? Karena jadi suster bisa berdoa setiap hari. Apa? Dengerin. Apa? Coba diulangi. Kenapa pengen jadi suster? Karena bisa berdoa tiap hari. Kurang denger. Jadi pengennya apa? Pengen bisa berdoa setiap hari. Luar biasa loh. Kalau ini gimana? Kalau ini siapa gimana? Aku mau jadi rumah supaya pintar berdoanya. Jadi pengen menjadi suster supaya pinter berdoanya. Berarti pinter berdoanya. Kalau ini gimana? Pengen ketemu Tuhan. Oh, pengen ketemu Tuhan. Wah, luar biasa. Terus ini? Agar dapat melayani. Luar biasa. Nah, ini tadi yang frater tadi. Ini. Karena suka memuji Tuhan. Karena mau memuji Tuhan. Karena mau memuji Tuhan. Jelas. Ini tadi pastor tadi. Karena bisa beribadah setiap hari. Bisa beribadah setiap hari. Nah, ini tadi Bapak Uskup tadi ya. Karena bisa berdoa. Karena bisa berdoa. Kalau ini pastor paroki? Agar membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua loh. Terima kasih. Silahkan kembali lagi. Terima kasih ya. Saudara dan saudara sih, saya terus kemudian jadi ingat ketika suatu saat ada pertemuan, terus kemudian bukan ada pertemuan di depan sana, saya masih ingat itu ada satu keluarga dengan anaknya 3, wah anaknya 3. Kemudian saya iseng berkata, wah ini anaknya 3 ini nanti saat jadi satu jadi pastor ini. Saya katakan begitu. Jawabannya betul-betul tidak terduga. Karena orang tua itu berkata, ketika sekali lagi saya ulangi ya, wah ini nanti jadi pastor nih satu ini. Dijawab, kasihanlah Romo. Itu masih membekas di hatiku. Pertanyaannya, menjadi pastor, brother, suster, masa kasihan? Apakah memang wajahku ini memelas? Atau jangan-jangan suster-suster di sana itu penampilannya tidak pernah gembira kali ya? Jadi sedih terus gitu ya? Justru di sini saya ingin katakan bahwa
Saya sangat percaya sebenarnya panggilan itu sebenarnya tetap ada dan Tuhan Allah itu tetap berkarya. Kadang-kadang yang justru jadi penghalang itu orang tua. Asem kok. Justru di sini nih letaknya. Masa jadi pastor kok kasihan? Bahwa pastor itu punya tugas tertentu, ya iyalah. Terus kemudian bahwa jadi pastor itu kadang-kadang tidak mengenakan, ya iyalah ya. Biasa aja kali. Tapi pertanyaannya itu kan juga simpel. Memangnya kalau berkeluarga terus senang terus? Pret. Memangnya kalau berkeluarga itu mudah? Sulit loh. Sulit sekali seringkali berkeluarga itu. Dan saya ingin berkata kepada Anda, ada orang yang berkata dengan mudahnya, katanya begitu, mudah begini loh. Jangan dipaksa. Jadi pastor kok dipaksa, jadi suster kok dipaksa, jadi bruder kok dipaksa, nggak boleh. Tapi berkata seperti itu, tapi memaksa orang untuk menikah. Orang tua itu kadang-kadang aneh memang. Apa mereka itu pengen menderita kali ya? Supaya sama. Artinya apa? Artinya seringkali kasihan melihat pastor, tetapi tidak kasihan anaknya menderita dalam perkawinan. Maksud saya karena memang bukan panggilannya. Dan karena ini justru juga keliru dalam gereja Katolik mengatakan bahwa seolah-olah yang hidup panggilan itu kalau menjadi suster, bruder dan suster saja. Sementara berkeluarga bukan panggilan. Salah. Dalam gereja Katolik itu berkeluarga itu panggilan, bahkan sama seperti panggilan menjadi suster, bruder dan juga promo, sama persis. Itulah yang diajarkan dalam gereja. Hanya bedanya kalau berkeluarga itu panggilan umum, kalau panggilan menjadi suster, bruder itu pastor itu panggilan khusus. Tapi sekali lagi, ini diterangkan oleh Yohanes Paulus II, oleh Santo Yohanes Paulus II bahwa bukan berarti bahwa yang umum itu pasti lebih mudah daripada yang khusus. Bukan. Diterangkan kenapa panggilan berkeluarga disebut umum, karena kebanyakan orang dipanggil ke sana. Hanya soal itu sebenarnya, kebanyakan dipanggil ke sana. Kenapa dipanggil panggilan khusus? Karena tidak banyak yang dipanggil ke sana. Hanya itu sebenarnya. Apakah berarti yang khusus tadi lebih sulit? Enggak juga lah. Apakah berarti yang umum tadi pasti lebih mudah? Enggak juga. Makanya lucu. Kalau mau menjadi pastor karena dianggap sulit, maka pendidikannya seminari saja. Seminari menengah 4 tahun, seminari tinggi minimal 8 tahun, 12 tahun, 13 tahun ada pastoral. Berarti baru bisa jadi pastor. Sementara jadi suster ada postulan, ada aspiran, ada novisiat, baru jadi suster. Karena dianggap berat. Sementara kalau berkeluarga karena dianggap mudah, kursus cuma 2 hari. Itu pun ada umat yang keberatan. Ngapain sih pakai kursus-kursus segala? Mengira hidup berkeluarga itu mudah, padahal kan tidak. Saya bisa bayangkan belajar jadi pastor 12-13 tahun aja belum tentu berhasil, apalagi 2 hari. Jadi kalau ada keluarga-keluarga yang kurang berhasil, ayo persiapannya cuma 2 hari kok. Tapi luar biasanya orang Katolik itu hebat kok. Apa salah satu kehebatan orang Katolik? Kenapa kok persiapannya 2 hari saja bisa berhasil? Karena ciri khas orang Katolik itu adalah ngawur aja kadang-kadang bener.
Itu. Tapi maksudnya itu percaya pada Tuhan itu berarti. Tetapi yang ingin saya katakan sudah terkasih bahwa siapa mengatakan bahwa hidup berkeluarga itu bukan panggilan? Itu panggilan juga. Hidup tidak menikah itu panggilan juga. Karena orang ingin memusatkan diri perhatiannya pada suatu hal untuk gereja itu semuanya. Jadi yang ingin saya katakan, jangan dikira menjadi pastor itu pasti berat sekali. Ya enggak juga. Sampai tingkat tertentu jadi pastor itu menurut saya enak juga. Buktinya saya orang kampung bisa sekolah. Itu kan gara-gara jadi pastor itu. Kalau enggak ya pasti enggak lah. Kalau soal piknik, saya kira saya biasa piknik kemana-mana itu gara-gara jadi pastor aja. Kalau nggak jadi pastor, boro-boro piknik. Orang sejauh-jauhnya saya pergi dulu cuma sampai Prambanan. Tapi maksud saya bahwa setiap panggilan itu ada tanggung jawab, ya ada. Ada juga, tapi jangan hanya dilihat bahwa tanggung jawabnya saja, tetapi juga ada kegembiraannya, ada juga fasilitasnya, ada juga yang menyenangkan, sama dengan berkeluarga juga. Jangan hanya dilihat kegembiraannya saja, tetapi juga ada tanggung jawabnya. Itu biasa saja. Maksud saya, saudara dan saudara terkasih, semuanya itu panggilan. Oleh karena itu bukan saatnya kita yang menentukan. Apalagi orang tua yang harus menentukan. Tetapi ini adalah membiarkan diri Tuhan itu menghendaki kita untuk dipanggil kemana. Maka tiap kali saya diminta orang untuk berdoa, Romo tolong doakan anak saya segera mendapat jodoh, saya biasanya menolak. Soalnya saya punya pengalaman cukup banyak. Kalau kita berdoa terus minta jodoh, jangan-jangan bukan Tuhan yang memberi jodoh, tetapi setan yang memberi jodoh. Dan akhirnya selesai segera. Saya pernah mempunyai contoh. Wah, ada orang tua yang sangat pengen anaknya menikah gitu ya. Maka dia berdoa terus menerus. Wah, berdoa terus menerus. Ziarah. Enggak cuman ziarah, enggak cuman ke Sriningsih atau ke Sendang Sono, kagak lah ya. Ziarahnya ke Mojegorje, Lourdes, Fatimah. Wah. Berdoa kepada Tuhan agar anaknya mendapatkan jodoh. Kok yang dilalah ya sudah terkasih? Pastor pembimbingnya itu sedang membimbing seorang pemuda. Wah. Yang sedang bingung juga anak muda ini antara mau jadi pastor atau tidak. Diajaklah ziarah. Akhirnya ketemulah pemuda dan pemudi itu, langsung akrab sudah terkasih. Langsung akrab. Wah, maka orang tua langsung berkata, berarti inilah jawaban Tuhan. Wah. Adi mereka juga sudah bekerja, mereka juga sudah mempunyai penghasilan, nunggu apa lagi? Segera dinikahkan. Ternyata tidak sampai setahun selesai. Mengapa? Karena ternyata ya kita tahu bahwa mereka itu ternyata memang jalannya seharusnya tidak menikah. Karena memang mereka dilahirkan oleh Tuhan tidak untuk menikah. Dan memang secara fisik mengenai yang lain-lainnya juga tidak memenuhi syarat. Saya mempercayai bahwa orang demikian mestinya menjalani panggilan untuk hidup sendiri. Mestinya bukan memaksakan untuk perkawinan. Sama juga dalam hal ini bahwa ada ketakutan untuk
menjadi pastor atau bruder, suster dan sebagainya, menurut saya juga dalam kewajaran saja. Tetapi harus minta kepada Tuhan sebenarnya tujuannya kemana. Maka doanya bukannya Tuhan berilah jodoh anak saya, tapi Tuhan beritahulah kepada anak saya panggilan yang engkau harapkan dari anak-anak saya. Ya, saya menyebutnya anak-anak soalnya yang jelas hidupnya mau mengarah kemana itu adalah yang muda-muda. Kalau yang sudah tua ya sudahlah, terlanjur sudah. Tetapi untuk yang akan datang itu hendaklah kita ya mempercayakan diri kepada Tuhan. Sebenarnya kita ini panggilannya kemana? Dan sudah terkasih, itulah yang ingin saya katakan, bahwa maka saya juga berkata kepada para suster-suster itu, kepada teman-teman pastor juga, jangan-jangan orang tidak pengen jadi pastor, orang tidak pengen jadi bruder suster itu karena kesalahan kita. Saya katakan begitu. Loh, mengapa kesalahan kita? Ya iya, karena kita tidak memberikan kesaksian yang benar. Contohnya apa? Wajahnya sedih terus. Jadi wajahnya itu susah terus. Kata-kata yang keluar mengeluh terus. Suster, kenapa? Iya nih, tugasnya berat. Terus kenapa suster? Iya nih. Lah kalau seperti itu akhirnya ya siapa pengen jadi suster? Saya katakan begitu kepada mereka itu. Wajahmu aja kayak gitu, saya bilang gitu. Kalau bahasanya Fransiskus kemarin kan wajah yang pulang dari pemakaman terus itu. Padahal kan orang pengen tahu bahwa sebenarnya menjadi pastor suster itu apa. Sekali lagi ingin saya katakan, jelas ada tanggung jawab yang juga berat, ada pekerjaan yang cukup berat. Tapi menurut saya itu biasa saja dalam kehidupan, memang seperti itu. Sehingga kesaksian yang benar adalah menyatakan bahwa menjadi pastor, bruder dan suster itu juga ada kegembiraannya, ada kesukaannya, ada juga bahagianya tadi itu. Jadi dengan demikian bahkan yang saya katakan hidup itu ada artinya. Maka saudara terkasih, saya masih bergembira karena di Indonesia masih cukup banyak orang-orang yang membuka diri untuk dipanggil ke dalam kehidupan seperti itu. Dan saya ingin katakan bahwa para rasul berwarta sehingga orang-orang tertarik karena memang dalam pewartaan para rasul berisi kegembiraan, berisi suatu ungkapan bahagia dari mereka, sehingga ketika mereka berwarta, enak loh, percaya kepada Yesus Kristus itu ternyata percaya kepada kebangkitan itu punya arti loh, memberi semangat loh, menjadikan orang punya tujuan tertentu loh. Tentu saja para murid juga seperti tadi kita dengar dalam bacaan banyak mengalami penganiayaan karena banyak orang tidak setuju. Tetapi mereka menampilkan juga kegembiraan mereka. Dengan begitu banyak orang akhirnya percaya kepada kebangkitan itu, mereka dibaptis, jadilah gereja. Dan dalam gereja itulah setiap orang dipanggil. Tentu saja semuanya karena baptis itu harus mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai raja, nabi dan juga imam. Semuanya seperti itu. Tetapi setiap orang diberi kekhususan. Bagi yang berkeluarga atau dipanggil berkeluarga, kekhususannya adalah membangun keluarga itu. Kemudian yang dikhususkan untuk menjadi para pastor itu adalah menjadi orang yang
berurusan tentang iman dan juga gereja, yang menjadi bruder dan suster itu dipanggil, memang kekhususannya adalah berkaitan dengan kekudusan gereja. Setiap orang punya kekhususan kesana, dan sudah terkasih, dengan adanya semuanya itu maka gereja tetap akan hidup, tumbuh dan berkembang, menjadi tempat bagi siapapun akhirnya untuk mendapatkan panggilannya dan juga menjalankan panggilannya. Minggu ini sengaja gereja menekankan minggu panggilan, maka marilah kita berdoa dengan cara membuka hati dan juga berdoa untuk siapapun, juga termasuk untuk diri kita sendiri, bukan terutama Tuhan berilah jodoh, tetapi Tuhan tunjukkanlah panggilan kami kemana, dan kita boleh percaya kalau itu panggilan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan apa yang perlu sehingga orang itu dapat menjalankannya. Jadi terima kasih kepada para suster, bruder, frater, bapak bahkan pastor-pastor cilik tadi yang mengingatkan kita orang tua bahwa gereja memang semestinya ada semua itu. Dan saya meyakini Anda semua pun yang berkeluarga ataupun yang tidak berkeluarga akan siap untuk bekerja sama. Bekerja sama membangun keluarga bagi yang dipanggil ke dalam hidup keluarga, membangun hidup sebagai pastor, bruder dan suster bagi yang dipanggil ke dalam kehidupan itu, dan juga kepada orang-orang yang tetap awam selibat karena mereka juga menjalani panggilannya itu dengan selibat, berarti juga mengkhususkan diri untuk hal tertentu. Gereja menjadi hidup, menjadi tumbuh dan berkembang karena kerjasama dari semuanya itu. Amin.